Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Baru mulai obrolan, AC Milan langsung mundur dari perburuan Sergio Ramos. AC Milan tidak mau menyita waktu lama hanya untuk mengejar tanda tangan Sergio Ramos. Begitu tahu permintaannya sulit untuk dikabulkan, mereka langsung mundur dari perburuan pemain yang akan cabut dari Real Madrid tersebut. Kendati usianya tidak muda lagi, Ramos tetap berharga di mata sejumlah klub papan atas Eropa. Keahliannya menjaga lini pertahanan serta kepemimpinannya dianggap sebagai aset yang sangat berharga. Ramos bisa didapatkan secara gratis pada bursa transfer musim panas ini. Hal ini dikarenakan kontraknya bersama Los Blancos berakhir pada 30 Juni, dan kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkannya. Ia pun mulai dikaitkan dengan sejumlah klub papan atas, salah satunya Manchester United. Milan yang meraih tiket ke Liga Champions musim depan diketahui juga menginginkan jasa peraih 4 medali juara Liga Champions itu. Milan tahu persaingan mendapatkan tanda tangan Ramos bakal berlangsung ketat. Oleh karenanya, klub berjuluk Rossoneri tersebut langsung bergerak membuka obrolan. Ciringuito TV melaporkan kalau obrolan itu memuat proses negosiasi antara kedua belah pihak. Prosesnya tak memakan waktu lama, karena Milan memutuskan mundur begitu tahu bahwa Ramos berada jauh dari jangkauannya. Calcio Mercato dan Tutto Mercato Web menyebutkan kalau Ramos meminta gaji sebesar 15 juta euro per musimnya. Dengan kontrak berdurasi 2 tahun, belum lagi ditambah dengan adanya biaya pendanaan kontrak sebesar 20 juta euro. Saat ini Milan sedang mengencangkan ikat pinggangnya untuk menghemat anggaran gaji tahunannya. Biaya untuk memakai jasa Ramos dianggap terlalu besar, sehingga mereka langsung mundur dari perburuan. Toh kans Ramos untuk bermain secara reguler di Milan bakal sangat terbatas. Hal ini dikarenakan Milan baru saja berhasil merekrut Fikayo Tomori yang bermain untuk mereka selama beberapa bulan terakhir. Milan merekrut Tomori dengan status pinjaman dari Chelsea pada bursa transfer bulan Januari lalu. Dan belum lama ini mereka mendapatkannya secara permanen dengan menembus harga Tomori sebesar 28,5 juta euro. Runner-up Serie A itu juga masih memiliki Simon Jair yang rencananya akan diberikan bahan kapten setelah tindakannya terhadap Christian Eriksen mengundang pujian. Belum lagi ada Alessio Romagnoli. Jadi Ramos tak akan bermain secara reguler andai bergabung dengan mereka. Real Madrid temukan pengganti Sergio Ramos. Real Madrid dilaporkan memantau bintang Villarreal Pau Torres sebagai pengganti Sergio Ramos setelah bek veteran itu dipastikan hengkang musim panas ini. Real Madrid mengucapkan selamat tinggal kepada Sergio Ramos minggu ini. Dikabarkan bahwa manajemen klub tidak menyetujui perpanjangan kontrak selama 2 musim yang diminta sang kapten. Keluarnya Ramos meninggalkan Real Madrid dengan Rafael Varane, Eder Militao, Nacho, dan David Alaba yang termasuk sebagai bek tengah senior. Pelatih Carlo Ancelotti diyakini akan menambah 1 pemain lagi. Menurut media Spanyol AS, Torres yang juga masuk dalam daftar belanja Manchester United telah diidentifikasi sebagai target menyusul musim yang apik dengan Villarreal. Pemain berusia 24 tahun itu memainkan peran integral dalam kemenangan tim Unai Emery di Liga Eropa. Konsisten sepanjang musim 2020-2021 juga membuat namanya masuk ke skuad timnas Spanyol di Euro 2020. Pengalaman Pau Torres ditambah dengan usianya yang relatif muda membuatnya menjadi target yang menarik bagi Real Madrid saat mereka mencari opsi bertahan jangka panjang sebagai pengganti Sergio Ramos. Madrid akan menghadapi persaingan ketat dari Manchester United untuk Torres. Meskipun ada kekhawatiran bahwa kedua tim mungkin tidak dapat mendatangkan pemain berusia 24 tahun itu di musim panas ini, karena Villarreal melabelinya dengan harga 43 juta pound sterling. Los Blancos masih belum pulih dari goyangnya keuangan dari pandemi virus corona, dan bahkan jika mereka menjual Varane, mereka tidak akan mampu membeli Torres. Dengan uang itu dimaksudkan untuk digunakan untuk membeli Kylian Mbappe. Akibatnya, Florentino Perez mungkin harus menangguhkan pengejaran mereka terhadap Torres hingga musim panas mendatang, ketika keuangan diprediksi tidak akan terlalu bermasalah bagi pihak klub. Itu bisa memberi United keunggulan dalam perlombaan untuk mendapatkan tanda tangannya. Dengan Ole Gunnar Solskjaer bertekad untuk mendatangkan bek tengah baru di musim panas ini. Ancelotti sementara itu akan berusaha keras setelah kembali dari klub musim panas ini mengambil alih dari Zidane setelah Real Madrid gagal memenangkan trofi pada musim 2020-2021. Mourinho puji Hazard sekaligus bongkar kebiasaan buruknya di sesi latihan. Jose Mourinho tak ragu dengan kualitas pemain Real Madrid Eden Hazard. Sayangnya, pelatih anyar AS Roma tersebut tidak menyukai tindakan-tindakannya di sesi latihan. Sebelum memperkuat Real Madrid, Eden Hazard menghabiskan 7 musim karirnya untuk membela Chelsea. Dalam rentang waktu tersebut, ia sempat bermain untuk Mourinho yang melatih The Blues di tahun 2013 hingga 2015. Rekor Hazard ketika berada di bawah asuhan Jose Mourinho cukup bagus.
Dalam waktu 2 musim, ia mampu menghasilkan total 36 gol dari 101 penampilan di semua kompetisi. Selain itu, ia juga membantu The Blues untuk menjuarai Premier League. Seiring berjalannya waktu, penampilan Hazard di Chelsea kian memikat Real Madrid. Mereka pun memutuskan membawanya ke Santiago Bernabeu di tahun 2019, dan sejak saat itu Hazard tidak lagi menjadi pemain yang sama. Sudah pasti ada alasan mengapa Hazard tidak bermain apik di Real Madrid yang mungkin tidak diketahui oleh publik. Selain fakta bahwa dia lebih sering mengalami cedera ketimbang memberikan kontribusi di lapangan tentunya. Mourinho ketika berbincang dengan Talksport mengungkapkan hal yang tidak dia senangi dari Hazard dalam sesi latihan. Dan mungkin saja itulah yang menjadi penyebab Hazard tidak bermain apik di Real Madrid. Sejujurnya pemain luar biasa yang Anda lihat itu adalah seorang pemain hebat dengan latihan yang sangat buruk. Anda bisa membayangkan seperti apa jadinya kalau dia bersikap super profesional di sesi latihan, ungkap Mourinho. Sungguh Mourinho punya banyak aspek yang bisa disanjung dari seorang Hazard. Ia tidak banyak muncul ke depan media dengan kontroversi dan memiliki keluarga yang harmonis. Tapi penilaiannya jadi buruk karena sikap Hazard di sesi latihan. Dia seperti tidak berada pada generasi pemain yang sekarang. Dia sangat pendiam. Dia benar-benar fokus pada keluarganya, anak-anaknya, kedua orang tuanya, hidup yang sangat tenang, lanjut Mourinho. Namun dia masuk ke lapangan setiap pagi dan tidak bekerja banyak. Saat dia berada di lapangan, Anda tak melihat refleksi pekerjaan selama sepekan. Anda hanya melihat refleksi dari talentanya semata. Jadi dia adalah seorang pemain yang luar biasa. Dan Anda bisa bayangkan apabila dia adalah seorang pemain yang luar biasa profesionalnya, pungkas Mourinho. Mampukah Sergio Ramos main di Premier League? Begini kata Jose Mourinho. Pemain Real Madrid Sergio Ramos memang memiliki talenta yang luar biasa dalam mengawal lini pertahanan. Tapi apakah pria berusia 35 tahun tersebut masih mampu bermain dalam ajang papan atas dunia seperti Premier League? Seperti yang diketahui, Premier League adalah liga yang sangat mengutamakan kecepatan dan kekuatan fisik. Ramos mungkin akan baik-baik saja kalau masih prima, tapi cukup meragukan di usianya yang sekarang. Belakangan Ramos cukup sering dikaitkan dengan Manchester United. Klub raksasa Inggris tersebut memang sedang mencari bek baru untuk menjadi tandem sang kapten Harry Maguire di jantung pertahanan. Manchester United tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk membawanya ke Old Trafford tahun ini, sebab kontrak Ramos bersama Los Blancos akan selesai pada akhir bulan Juni ini. Kembali ke pertanyaan, apakah Ramos masih mampu bermain di Premier League dalam usianya sekarang? Nah, pada anyar AS Roma yang pernah melatih Sergio Ramos di Real Madrid, Jose Mourinho memberikan pandangannya. Ia menjadikan Thiago Silva sebagai contohnya. Pemain asal Brazil tersebut didatangkan setelah kontraknya bersama PSG berakhir tahun 2020 lalu. Performanya terbilang cukup aman, apalagi setelah Chelsea dipegang Thomas Tuchel. Anda lihat Thiago Silva, dan situasinya serupa. Dia tidak bertahan di Paris, di mana orang-orang meyakini bahwa dia bakalan bertahan selama beberapa musim lagi. Dia datang ke Chelsea, menandatangani kontrak 1 tahun dan opsi tambahan 1 tahun lagi. Dia tidak bermain di tiap pertandingan, mengalami beberapa masalah kecil, namun di laga besar dia memberikan stabilitas yang bagus, kata Mourinho. Thiago Silva tidak sekedar memberikan kemampuannya dalam mengawal lini pertahanan. Lebih dari itu, ia bisa membagikan pengalamannya kepada pemain muda yang nantinya bisa menjadi aset buat Chelsea. Anda bisa bayangkan seberapa besar bantuannya kepada tim untuk berkembang, pemain muda serta kepemimpinannya. Saya percaya Ramos berada dalam situasi yang serupa. Dia lebih mengandalkan fisik daripada Thiago untuk bertahan dalam tuntutan Premier League. Sangat bagus di udara dan saya tidak ragu kalau dia bisa bermain dengan intensitas serta tuntutan Premier League, pungkas Mourinho. Hasil lengkap pertandingan Euro 2020 tadi malam. Hasil Euro 2020 tadi malam antara Italia versus Wales yang berakhir 1-0 membuat Gli Azzurri keluar sebagai juara grup A dengan nilai sempurna 9 dari 3 laga. Gol tunggal Italia dicetak oleh Matteo Pessina pada menit ke-39. Gol ini jadi kunci unjuk kekuatan pasukan Roberto Mancini. Tidak ada balasan yang bisa dilakukan oleh Wales, terutama jika melihat kecemerlangan Marco Verratti yang di laga ini jadi pemain dengan sentuhan terbanyak, umpan terbanyak, penciptaan peluang terbanyak, dan tackle terbanyak. Sementara itu, Swiss finish sebagai peringkat 3 klasemen Euro 2020 grup A usai menggulung Turki 3-1. Gol-gol dari Swiss dicetak oleh Haris Seferovic pada menit ke-6, serta 2 gol lainnya dicetak oleh Xherdan Shaqiri pada menit ke-26 dan menit 68. Turki hanya bisa membuat 1 gol hiburan melalui gol Irfan Kahveci pada menit ke-62. Dengan kemenangan hanya 3-1, Swiss kini hanya bisa menunggu nasib. Mereka akan lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik jika ada 2 tim lain di posisi ketiga grup B hingga F yang punya nilai 1 selisih gol lebih buruk dari Swiss.
Penantian untuk laga ini bisa berlanjut hingga laga pamungkas fase grup pada 24 Juni 2021.